Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Dalam pertemuan ini dan beberapa pertemuan akan datang, insyaallah kita akan mengkaji sejarah ringkas para imam suci Ahlul Bait. Manusia-manusia pilihan Allah yang menyandang sifat-sifat mulia dan berakhlak dengan akhlak Allah. Di hadapan kemuliaan Ahlul Bait, di hadapan keagungan Ahlul Bait, semua tertunduk mengakuinya. Keutamaan-keutamaan Ahlul Bait adalah teladan bagi umat manusia. Keutamaan-keutamaan Ahlul Bait menjadi inspirasi bagi mereka yang mendambakan nilai-nilai mulia ilahi. Allah dan Rasul-Nya telah memperkenalkan kepada kita kemuliaan Ahlul Bait. Sebagaimana sejarah hidup Ahlul Bait telah membuktikan bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Manusia-manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawal perjalanan umat manusia, untuk membimbing umat manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengawali dengan menjelaskan secara ringkas sejarah imam pertama Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ayah beliau adalah Abu Talib, pemimpin Quraisy di zamannya. Ibu beliau adalah Fatimah bintu Asad, seorang wanita mukminah yang mulia di sisi Allah dan mulia di sisi Rasul-Nya. Para ahli sejarah bersepakat menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah walidul Ka'bah, bayi yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Mereka menyebutkan bahwa berita-berita, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam lahir di dalam Ka'bah adalah riwayat yang pasti. Sebagai contoh, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menyebutkan bahwa watawataratil akhbar anna Fatimata binta Asad waladat amiral mu'minin Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu fil Ka'bah. Dan telah mutawatir berita-berita yang menyebutkan bahwa Fatimah bintu Asad, ibunda Ali bin Abi Thalib alaihi salam, melahirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah. Tentu itu adalah sebuah keutamaan yang tidak tertandingi. Tidak ada bayi sebelum Ali bin Abi Thalib yang dilahirkan di dalam Ka'bah, dan tidak juga ada bayi setelah Ali bin Abi Thalib yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Sehingga seorang penyair bernama Abdul Baqi Al-Amri bersyair mengatakan, antal aliyul ladzi fawqal ula rufi'a bi batni makkata indal baiti idh wudi'a. Engkau adalah pribadi yang mulia, di atas kemuliaan engkau telah ditinggikan. Bi batni makkata, di inti kota suci Makkah, tepatnya di dalam Ka'bah engkau dilahirkan. Demikian Abdul Baqi Al-Amri menjelaskan keutamaan Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai satu-satunya bayi yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Ali bin Abi Thalib alaihi salam lahir pada hari Jumat tanggal 13 bulan Rajab 30 tahun
setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sejarah menyebutkan tanggal kelahiran Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketika Fatimah bintu Asad, ibunda Ali bin Abi Thalib, sedang mengandung dan di hari-hari menjelang hari kelahirannya, beliau bertawaf di sekitar Ka'bah, kemudian merasakan seakan bayinya segera akan lahir, maka dia memanjatkan doa kepada Allah, bertawassul dengan bayi yang dikandungnya, agar Allah memudahkan kelahiran janin yang ada di perutnya. Maka seketika dinding Ka'bah merekak, Fatimah bintu Asad masuk ke dalam Ka'bah, dan kemudian tembok tersebut kembali merapat. Beberapa orang yang ada di sekitar Ka'bah menyaksikan dan kemudian melaporkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib pun kemudian bergegas datang, berusaha membuka pintu Ka'bah, namun sia-sia apa yang ia usahakan. Maka Abu Thalib pun kemudian yakin bahwa ini adalah kehendak istimewa Allah untuk istrinya dan untuk bayi mulia yang dikandungnya. Di hari keempat, Fatimah bintu Asad keluar dari tembok yang merekak sambil menggendong bayinya dan kemudian pulang mempersembahkannya kepada suaminya Abu Thalib alaihi salam. Itu kira-kira ringkas cerita kelahiran Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kelahiran yang sangat luar biasa, kelahiran yang mengandung rahasia, kelahiran yang merupakan mukjizat. Sebagai isyarat bahwa Ali bin Abi Thalib dan Ka'bah akan memainkan peran yang sangat penting bagi umat manusia. Menjadi isyarat bahwa Ali bin Abi Thalib selalu identik dengan Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari bersabda bahwa memandang Ka'bah adalah ibadah. An-nadharu ilal Ka'bati ibadah. Demikian juga Rasulullah bersabda bahwa memandang wajah Ali bin Abi Thalib adalah ibadah. An-nadharu ila wajhi Ali bin Abi Thalib ibadah. Sebuah kesamaan. Sebagaimana Ka'bah menjadi kiblat bagi semua peribadatan, demikian juga wilayatu Ali bin Abi Thalib menjadi kiblat bagi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ka'bah menjadi poros ibadah kita yang akan menyatukan semua kaum muslimin yang menghamba kepada Allah, demikian juga Ali bin Abi Thalib adalah poros yang akan menyatukan kaum muslimin di bawah payung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib adalah bayi istimewa yang lahir di dalam Ka'bah. Ali bin Abi Thalib adalah pribadi yang di kemudian hari memiliki peran yang sangat luar biasa dalam dakwah Nabi. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggelari Ali bin Abi Thalib dengan berbagai gelar. Gelar-gelar yang menunjukkan keagungan Ali bin Abi Thalib, yang menunjukkan posisi sentral Ali bin Abi Thalib dalam keimanan, yang menunjukkan posisi kunci Ali bin Abi Thalib dalam Islam. Di antara gelar-gelar itu adalah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah As-Siddiq. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau adalah As-Siddiqul Akbar. Kata As-Siddiq adalah bentuk yang memberikan makna penekanan dari kata sadiqun. Kata siddiq menunjukkan arti yang sangat jujur. Jujur dalam tutur kata, jujur dalam tindakan, jujur dalam pikiran, jujur dalam keyakinan. Tidak ada kontradiksi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan, antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Semuanya rapi dilakukan sesuai dengan
apa yang dikehendaki oleh Allah dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan. Gelar Ali bin Abi Thalib sebagai As-Siddiq telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis beliau. Salah satunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 tokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-Siddiquna salasatun. Orang-orang Siddiq itu ada 3. Pertama, Habib ibnu Murri An-Najjar Mu'minu Ali Yasin. Seorang yang bernama Habib ibn Murri An-Najjar yang disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran dalam surat Yasin. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Seorang yang kendati tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, namun Allah mengabadikannya sebagai orang yang memiliki peran besar ketika menganjurkan masyarakat untuk beriman kepada para utusan Isa putra Maryam. Ya kaum, wahai kaum, ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Hizgil mu'minu ali Fir'aun. Seorang yang bernama Hizgil yang beriman kepada Musa di zaman Fir'aun, dan dia adalah orang dekat Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya. Ketika Fir'aun berencana untuk membunuh Musa, dialah, Hizgil inilah yang berusaha membatalkan niatan jahat Fir'aun untuk membunuh Musa. Dia berkata, Ataqtuluna rajulan an yakula Rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah? Orang yang tidak disebutkan identitasnya dengan jelas di dalam ayat tersebut. Namun, dia sangat istimewa. Dia ditinggikan kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga disebut dengan As-Siddiq. Dan As-Siddiq yang ketiga, kata Rasulullah, wa Ali ibn Abi Thalib, dan Ali ibn Abi Thalib, wa huwa afdaluhum, dan Ali ibn Abi Thalib adalah yang termulia di antara mereka. Inilah gelar pertama Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, bahwa beliau adalah As-Siddiq. Riwayat tersebut yang telah saya bacakan bisa dikonfirmasi dalam kitab Ar-Riyadun Nadhirah karya Muhibbuddin At-Tabari pada jilid ketiga halaman 104. Riwayat lain menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam pernah berkata, Ana Siddiqul Akbar. Akulah As-Siddiqul Akbar. Pernyataan Ali bin Abi Thalib alaihi salam bahwa beliaulah As-Siddiqul Akbar, karena memang itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan kita baca ketika kita menjelaskan gelar ketiga Ali bin Abi Thalib. Gelar kedua Ali bin Abi Thalib bahwa beliau adalah Al-Wasi, pengemban wasiat Rasulullah. Beliaulah yang menerima tongkat estafet kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentangnya sangat banyak. Bahkan para pujangga Islam pun di abad-abad pertama mengabadikan gelar Ali sebagai wasi dalam bait-bait syair mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna wasiyyi wa maudhi'a sirri wa khairaman atruku ba'di wa yunjizu idati wa yaqdi daini Ali ibn Abi Thalib. Sesungguhnya wasiku, orang yang menjadi tempat rahasiaku, sebaik-baik orang yang aku tinggalkan sepeninggalku di tengah-tengah umatku, orang yang akan melaksanakan janji-janjiku dan yang akan melunasi hutang-hutangku,
dialah adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Gelar ketiga Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah bahwa beliau Al-Faruq. Beliau Al-Faruq yang memisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang masih dalam keridhaan Allah dan yang sudah berada dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa gelar Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai Al-Faruq telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an telah melaporkan kepada kita, meriwayatkan apa yang mereka saksikan, bahwa pada suatu hari Nabi memegang tangan Ali bin Abi Thalib, kemudian memperkenalkan kepada para sahabat, memperkenalkan kepada umat. Beliau bersabda, "Inna hadza," sambil mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya orang ini, inna hadza awwalu man amana bi, wa hadza awwalu man yusafihuni yaumal qiyamah." Dia inilah orang yang pertama beriman kepadaku. Dia inilah orang yang pertama berjabatan tangan denganku kelak di hari kiamat. Wa hadza siddiqul akbar. Orang ini adalah as-siddiqul akbar. Wa hadza faruqu hadhil ummah. Dan dialah pemilah yang ada di tengah-tengah umat ini. Yafruqu bainal haqqi wal batil, yang akan memilah antara yang hak dan yang batil. Ali adalah pemilahnya. Sebagaimana Ali juga menjadi penentu dan pemilah siapa yang mukmin dan siapa yang kafir, siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Ali bin Abi Thalib adalah pemilah antara keimanan dan kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan. Hadis yang telah saya bacakan bisa ditemukan dalam kitab Majma'iz Zawaid pada jilid ke-9 halaman 102 dan Faidul Qadir syarah kitab Al-Jami' As-Saghir pada jilid ke-4 halaman 358 dan juga bisa ditemukan dalam kitab Kanzul Ummal pada jilid ke-11 halaman 616 serta beberapa literatur yang lainnya. Gelar keempat Ali bin Abi Thalib adalah bahwa beliau Ya'subuddin. Kata Ya'sub artinya raja lebah atau ratu lebah. Kemudian digunakan kata ini untuk menunjukkan seorang yang mulia, seorang yang dituankan, seorang yang memimpin sebuah komunitas. Kata Ya'sub memiliki makna demikian. Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah Ya'subuddin. Beliau adalah pimpinan agama yang dipertuan di dalam agama, yang menjadi pemimpin agama dan yang mengawal agama. Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan dari An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sambil menunjuk kepada Ali bin Abi Thalib di hadapan para sahabatnya untuk memperkenalkan kepada mereka, beliau mengatakan, "Hadza Ya'subul mu'minin." Orang ini adalah Ya'subnya kaum mukminin, pemimpinnya kaum mukminin, yang semua akan bermuara kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka yang punya keimanan akan bergabung kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana wal malu ya'subudz zalimin. Harta, kekayaan adalah ya'subnya orang-orang zalim. Semua akan berlomba, semua akan mengejar dan mendekat kepada harta. Gelar yang kelima Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah bahwa beliau Amirul Mukminin, pimpinan kaum mukminin. Tentu gelar ini bukan disematkan oleh manusia biasa, bukan oleh orang-orang atas kesepakatan atau karena rekayasa tertentu, tidak.
gelar bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Isfahani dari sahabat Anas ibn Malik, pembantu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah memintaku untuk menyiapkan air wudhu. Kemudian aku diminta untuk menuangkan air wudhu itu ke tangan beliau. Kemudian beliau mulai berwudhu dengannya. Setelah itu kata Anas ibn Malik, Rasulullah berkata kepada Anas, "Wahai Anas, ya Anas, awwalu man yadkhulu alaika min hadzal bab Amirul Mukminin wa Sayyidul Muslimin wa Qaidul Ghurril Muhajjalin wa Khatamul Wasiyyin." Wahai Anas, yang akan masuk ke ruang ini dari pintu itu adalah Amirul Mukminin wa Sayyidul Muslimin, pimpinannya kaum muslimin, wa Qaidul Ghurril Muhajjalin, yang akan memimpin kelak di hari kiamat orang-orang yang saleh, para kekasih Allah, yang wajah mereka berseri-seri, sekujur badan mereka menyinarkan sinar-sinar ilahi di hari kiamat. Pemimpinnya adalah Ali bin Abi Thalib. Wa khatamul wasiyyin, dan penutup para wasi. Yang akan masuk ke ruangmu ini lewat pintu itu adalah orang yang bergelar ini, Amirul Mukminin wa Sayyidul Muslimin wa Qaidul Ghurril Muhajjalin wa Khatamul Wasiyyin. Maka kata Anas, qultu Allahumma ja'alhu rajulan minal ansar. Anas berkata dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan yang masuk ke ruang ini adalah seorang dari kaum Ansor. Karena Anas adalah orang Ansor, menginginkan keagungan pensifatan Rasulullah, kemuliaan dan ketinggian gelar-gelar yang disebutkan oleh Rasulullah menjadikan Anas menginginkan itu. Andai yang masuk ke ruang tersebut supaya mendapatkan gelar-gelar mulia itu adalah seorang dari Ansar. Namun kata Anas, idja'a Aliyun, maka Ali yang masuk dan Rasulullah kemudian bertanya kepada Anas, ya Anas, man hadza ya Anas? Siapa yang masuk ke ruang ini wahai Anas? Maka Anas mengatakan, qultu Aliyun. Maka Rasulullah faqama mustabshiran fa'tanaqahu. Kemudian Rasulullah berdiri dan dengan keadaan sangat bergembira kemudian memeluk Ali bin Abi Thalib. Thumma ja'ala yamsahu irqa wajhihi biwajhihi wa yamsahu irqa Aliyin biwajhihi. Kemudian Rasulullah mengusap keringat yang ada di wajah beliau dengan wajah Ali bin Abi Thalib, dan mengusap keringat yang ada di wajah Ali bin Abi Thalib dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Rasulullah memeluk Ali bin Abi Thalib, mengusap keringat wajah beliau dengan wajah Ali bin Abi Thalib, mengusap keringat yang ada di wajah Ali bin Abi Thalib dengan wajah beliau, Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya, wahai Rasulullah, laqad ra'aituka sana'ta syai'an ma sana'ta bi min qablu. Wahai Rasulullah, aku telah menyaksikan engkau melakukan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak pernah melakukannya untukku. Kenapa ini engkau lakukan padaku hari ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa ma yamna'uni, apa yang mencegahku wahai Ali untuk melakukan yang demikian? Wa anta tuaddi anni, engkau yang akan menyampaikan pesan-pesan Allah melalui aku. Yang akan menyampaikan pesanku dari Allah adalah engkau wahai Ali. Wa tusmi'uhum sauti, engkaulah yang akan memperdengarkan suaraku kepada umat. Wa tubayyinu lahum makhtalafu fihi ba'di, dan engkaulah yang akan menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan sepeninggalku nanti. Itulah 5 gelar Ali bin Abi Thalib alaihi salam yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tentunya selain
gelar-gelar yang telah saya sampaikan secara ringkas, masih terdapat banyak gelar-gelar kemuliaan Ali bin Abi Thalib, dan semua gelar-gelar itu menjelaskan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib, posisi Ali bin Abi Thalib, dan tentunya juga menuntut konsekuensi dari kaum muslimin untuk memposisikan Ali bin Abi Thalib seperti yang Allah dan Rasul-Nya posisikan. Mudah-mudahan dalam pertemuan akan datang kita akan mengupas lebih lanjut sejarah ringkas Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bagaimana beliau dirawat oleh Rasulullah sejak kecil dan bagaimana beliau tumbuh berkembang dalam pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.